Halo semuanya, saya Nurida Manlase dengan NIM 7243144024 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai pengelolaan kearsipan, yaitu penyusunan arsip secara manual melalui sistem wilayah. Langsung saja kita masuk pada bagian A, pengertian arsip. Apa sih arsip itu? Nah, secara umum, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga organisasi maupun perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip dapat berbentuk dokumen tertulis, gambar, peta, foto, maupun rekaman suara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arsip adalah kumpulan dokumen tertulis, gambar, atau rekaman yang disimpan sebagai bukti kegiatan administrasi, hukum, maupun sejarah. Bagian B, tujuan kearsipan. Berikut beberapa tujuan dari kearsipan. 1. Menjamin ketersediaan informasi secara cepat dan tepat. Kedua, memudahkan pengambilan keputusan dalam olahraga atau instansi. Yang ketiga, menjaga bukti hukum terhadap suatu kegiatan. Yang keempat, mendukung efisiensi kerja karena dokumen tersimpan rapi. Yang kelima, menjadi memori kolektif suatu organisasi, sekolah, atau lembaga. Dan yang keenam, menyediakan dokumen bila dibutuhkan kembali. Bagian C, sistem penyimpanan arsip secara manual melalui sistem wilayah. Nah, apa sih itu sistem wilayah? Sistem wilayah adalah metode penyimpanan arsip dengan cara mengelompokkan dokumen berdasarkan daerah atau wilayah asal ataupun tujuan surat. 1. Prinsip dasar sistem wilayah. Prinsip-prinsip sistem wilayah yaitu sebagai berikut. Bagian A, dokumen dikelompokkan sesuai provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa. Bagian B, setiap kelompok wilayah diberi kode atau label yang jelas. Bagian C, penyimpanan diatur mulai dari wilayah besar, nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga ke desa. Bagian D, jika dokumen berasal dari luar negeri, maka disimpan berdasarkan nama negara. 2. Langkah-langkah penyusunan arsip sistem wilayah. Bagian A, pencatatan. Pencatatan adalah setiap surat masuk dicatat dalam buku agenda atau sistem register. Bagian B, pengelompokan. Pengelompokan adalah dokumen dipisahkan berdasarkan asal wilayah. Bagian C, pemberian label. Pemberian label adalah map diberi label, nama wilayah atau kode tertentu. Bagian D, penyimpanan. Penyimpanan adalah arsip disusun dalam lemari sesuai urutan wilayah. Bagian E, penemuan kembali. Jika ada surat yang dibutuhkan, dicari berdasarkan kode wilayah pada label. 3. Kelebihan dan kekurangan sistem wilayah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem wilayah ini yaitu kelebihannya cocok untuk instansi yang sering berhubungan dengan banyak daerah dan memudahkan penelusuran surat berdasarkan asal daerah. Kekurangannya adalah kurang efektif bila jumlah arsip tidak banyak dan memerlukan pemahaman geografi atau wilayah. 4. Manfaat penyimpanan arsip secara manual melalui sistem wilayah. Manfaatnya yaitu 1. Memudahkan sekolah atau kantor menemukan dokumen berdasarkan asal daerah. Yang kedua, memberikan keteraturan dalam administrasi. Ketiga,
menghemat waktu pencarian. 4. Meningkatkan efisiensi kerja tata usaha. Dan yang kelima, menjadi keterampilan penting yang relevan di dunia kerja. 5. Alat dan bahan dalam kearsipan. Berikut beberapa alat dan bahan yang sangat penting digunakan dalam kearsipan. Yang kedua, box file. Box file adalah kotak penyimpanan khusus untuk menampung beberapa map. Kegunaannya adalah mengelompokkan map sejenis agar lebih teratur dan mudah ditemukan. Yang ketiga, lemari arsip. Lemari arsip adalah lemari atau rak khusus untuk menyimpan arsip berupa map maupun box file. Kegunaannya adalah melindungi arsip dari kerusakan, debu, dan memudahkan penataan berdasarkan sistem tertentu. Yang keempat, label. Label adalah tanda pengenal berupa tulisan atau kode yang ditempel pada map, box, ataupun lemari. Kegunaannya adalah memberi identitas arsip sehingga mudah dicari kembali sesuai sistem penyimpanan. Yang kelima, peta wilayah. Peta wilayah adalah gambaran atau bagan pembagian daerah administratif. Kegunaannya adalah menjadi panduan untuk mengelompokkan arsip berdasarkan asal atau tujuan wilayah. Dan yang terakhir, kartu kendali. Kartu kendali adalah kartu catatan yang berisi informasi singkat tentang arsip. Kegunaannya adalah alat kontrol untuk mencatat isi arsip, lokasi penyimpanan, dan riwayat penggunaan atau peminjaman. Sekian, terima kasih.